beserta staf memasuki tempat acara. Yang terhormat Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Bapak Abednego Pancaputra Tarigan SE MSc, yang kami hormati Rektor IAKN Ambon Profesor Dr. Yance Setrumahuru MA, yang kami hormati para Wakil Rektor, Kepala Biro AUAK, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, serta seluruh pejabat fungsional maupun struktural di lingkungan IAKN Ambon dan tamu undangan yang lainnya yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan di kampus IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Kampus Harmoni dalam Keragaman. Acara kuliah umum Institut Agama Kristen Negeri Ambon segera dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibu
Selamat datang di kampus ini. Kampus Yakin Ambon punya tagline adalah kampus harmoni dalam keragaman. Mengapa demikian? Karena masyarakat kepulauan itu sendiri adalah sangat majemuk. Tapi kemudian Yakin Ambon sebagai kampus salah satu perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah Kementerian Agama dengan label Kristennya, hanya ada orang Kristen yang belajar, dan di sini tidak hanya ada orang Kepulauan Maluku yang belajar, tapi dari Sabang sampai Merauke ada yang belajar di sini, berkuliah di sini, dan paling tidak perjumpaan agama-agama juga terjadi di sini. Karena itu kami menyebutnya sebagai kampus harmoni dalam keragaman. Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, Profesor Senior, Profesor Mus Huli Selan, yang juga sama-sama dengan kami, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Bahwa yang pertama, kalau kampus ini, yang kampus Yakin Ambon sebagai satu kampus kecil di kawasan timur Indonesia dan berada di Pulau Ambon, tepatnya di wilayah administrasi Kota Ambon, historisnya itu sudah dari dulu pendidikan guru agama Kristen yang sudah ada di akhir tahun 60-an, kemudian di tahun 80-an itu dia ditutup, kemudian dibuka akademi yang swasta dan jadi akademi negeri, dan kemudian di tahun 2000 menjadi sekolah tinggi, dan 2018 menjadi institut. Maka saat ini kami sedang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi universitas, dan dukungan pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di kawasan timur Indonesia termasuk di Maluku sangat diharapkan. Mungkin saya bisa ditayangkan pemenuhan syarat-syarat menjadi universitas sampai dengan saat ini Yakin Ambon telah memenuhi seperti apa. Minta ditayangkan. Sambil menunggu ini ditayangkan, sebagai informasi Pak Abed dan Bapak Ibu yang bersama-sama, Yakin Ambon dulu mulai dari hanya ada tiga jurusan, dan kemudian berkembang menjadi 3 fakultas dan 1 pasca sarjana. Di fakultas pendidikan, fakultas yang pertama ilmu pendidikan Kristen, itu ada program studi pendidikan agama Kristen, pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling. Dan di fakultas ilmu sosial keagamaan itu ada prodi teologi, prodi agama dan budaya, pastoral konseling dan pariwisata. Di fakultas seni keagamaan itu ada program studi musik gereja dan pendidikan seni musik. Semua program studi terakreditasi rata-rata B dan 1A atau unggul, dan institusi juga B. Nah, untuk pemenuhan syarat yang sampai dengan tahun lalu atau tahun ini kami sedang kerjakan seperti ini, mulai dari tenaga dosen yang diperlukan semuanya terpenuhi ini lewat yang satu. Yang kedua, dari segi kepangkatan akademik juga ini melampaui dan semua terpenuhi. Untuk mahasiswa, sebagaimana tadi saya sempat sampaikan bahwa kalau mengikuti PMA 81 2022 itu menghendaki 4.860 orang. Saat ini kami diangkat 3.400, dan tahun akademik baru kami menargetkan bisa mencapai angka itu dengan tambahan program studi baru yang insya Allah itu atas bantuan Bapak Ibu ini bisa juga menerima mahasiswa di tahun akademik yang baru.
Dan untuk kepangkatan akademik atau fungsional itu sudah melampaui tadi. Untuk sarpras kami juga untuk gedung ini dimaksimalkan sehingga ini terpenuhi. Yang kurang seperti Pak Abed telah mengetahui, kami pemenuhan prodi umum dan fakultas baru itu yang sedang diurus, dan kemudian tanah yang sedang diurus. Pak Abed juga turut mendorong itu, dan yang lain saya kira semuanya sudah terpenuhi. Tinggal kami menunggu waktu Tuhan dan pemerintah membantu kami untuk mewujudkan Universitas Kristen Negeri di Indonesia yang akan kami beri nama Universitas Kristen Negeri Dr. Yohanes Lemena di Ambon. Itu dalam perencanaannya. Hal yang kedua, saya kira kehadiran Pak Abed dan seluruh staf yang mengikuti adalah sebuah kehormatan bagi kami, dan karena itu dari tempat ini saya sekali lagi mengucapkan selamat datang di sini dan berkenan Pak Abed pada waktunya memberikan kuliah kepada kami. Itu juga menjadi sebuah nasihat, kalau boleh bilang seperti itu, sebuah perspektif yang dibangun juga sehingga kami bisa membangun mutu perguruan tinggi ini sama seperti perguruan tinggi lain di Indonesia. Dan harapan IAKN Ambon saat menjadi UKN Ambon, UKN Dr. Yohanes Lemena Ambon, pada waktunya dapat bersinergi untuk menciptakan sumber daya anak-anak bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Atas perhatian Bapak Ibu dan terutama kehadiran Pak Abed dan semua Bapak Ibu di kampus IAKN Ambon, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Semoga Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, katong semua basudara. Indonesia, tempat kita semua berkarya. Jauh begini beta seng bisa lupa Indonesia tanah pusaka. Satu nama, satu gandong, satu suku, Indonesia manis. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita masuk untuk kegiatan kuliah umum kita di saat ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. SB Warela. Pada Ibu disilahkan. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, kita akan berdoa, dan doa akan saya lafazkan dalam kepercayaan Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Allah, karena kami cuma buatan tangan-Mu. Saat Engkau kenankan kami menyusuri hari ini, adalah kami di lembaga IAKN Ambon sebagai orang-orang yang Tuhan suruh untuk mempersiapkan masa depan, baik kami sebagai mahasiswa, kami sebagai dosen, kami sebagai tenaga kependidikan. Bahkan bersyukurlah kami kepadamu ya Allah, karena hari ini di dalam rencana kasih-Mu
kami ada dalam kesiapan mengikuti kuliah perdana oleh hamba-Mu Bapak Deputi 2 Bapak Abed Nego. Hari ini berkenanlah beliau bersama tim yang ada di kampus IAKN Ambon, melintasi perjalanan udara dan darat dalam kepadatan tugas tanggung jawab di Republik ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, IAKN Ambon dalam pengembangan menjadi universitas mendapat kesempatan yang Tuhan berikan lewat hamba-Mu untuk memberikan kepada kami kuliah dengan tema yang telah ditetapkan. Berkenanlah ya Allah, berkati hamba-Mu Bapak Deputi 2 Bapak Abed dalam seluruh tugas tanggung jawab bersama dengan rekan-rekan tim yang ada, rombongan ini Tuhan, dalam seluruh upaya pengembangan pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia. Kami percaya tidak ada yang kebetulan terjadi. Biarlah waktu kuliah ini menjadi waktu berkat bagi kami di dalam pengembangan kapasitas kami, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan institut ini Tuhan menuju universitas. Kami serahkan ke dalam pertolongan Tuhan seluruh agenda yang telah dibuat dalam perjalanan kerja Bapak Deputi 2 dengan rombongan, baik di Ambon bahkan saat kembali ke Jakarta. Berkati hamba-Mu ini dalam menghadirkan berkat-Mu di tengah tugas tanggung jawab sebagai Deputi 2. Berkati pimpinan lembaga IAKN Ambon dengan seluruh jajaran yang ada. Berkatilah hari esok IAKN Ambon, dan berkatilah seluruh dosen dan mahasiswa, bahkan tenaga kependidikan, semua orang yang memberikan sumbangan untuk majunya, berkembangnya IAKN Ambon semakin lebih baik. Rahmat dan kasih Tuhan melimpah atas mereka. Terima kasih ya Allah. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami yang naik padamu, dan kami taruhkan kuliah perdana ini. Jadilah di dalam kuat kuasa-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpuji Engkau ya Allah Tritunggal hari ini dan sampai selama-lamanya, dan biarlah berkat-Mu menjadi bagian kami sekalian. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kekuatan cinta kasih Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Allah yang kudus, menyertai sekalian kita, semua yang punya kita, lembaga ini, negara ini, hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Selanjutnya kita akan bersama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Abed Nego Pancaputra Tarigan SE MSI. Beliau adalah Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan dan akan didampingi oleh moderator Bapak Dr. Jeremias H. Van Harling MSN. Moderator mungkin bisa langsung mengambil tempat di depan, Pak.
Izin Bapak bisa mengambil tempat di depan. Mohon memberikan aplaus bagi narasumber kita di saat ini, Bapak Abed Tarigan. Kami serahkan kembali kepada Pak Moderator. Terima kasih Ibu MC. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memulai kuliah perdana di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Institut Agama Kristen Negeri Ambon mendapat suatu kehormatan dengan kunjungan oleh Deputi 2 Kantor Kepresidenan dan dirangkai dalam kuliah umum yang akan dilaksanakan di saat ini. Kami berharap bahwa momen ini akan menambah kasana pengetahuan kita tentang peningkatan pendidikan perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur. Dan kuliah perdana di hari ini dengan tema Strategi Pendidikan Tinggi di Kawasan Timur Indonesia, menyiapkan generasi Indonesia emas. Dan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita adalah akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kuliah ini dilaksanakan, saya akan memperkenalkan siapakah beliau yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita di saat ini. Nama lengkap Abed Nego Panca Putra Tarigan, SE MSI, biasa disapa Pak Abed, ya. Menyelesaikan strata 1 di Institut Bisnis Nusantara dan menyelesaikan magister di Universitas Indonesia. Posisi sekarang menjabat sebagai Deputi 2 Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Kepresidenan. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Kisah. Baik, selanjutnya kita ikuti kuliah perdana dari Pak Abed. Waktu dan tempat disilakan Bapak. Boleh. Terima kasih moderator, Pak Rektor dan seluruh pimpinan YKN Ambon, rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk YKN, Pak Rektor mengundang saya, karena ini kuliah harusnya rileks ya Pak ya, bukan sambutan begitu. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, terutama di tengah-tengah mahasiswa. Dan Pak Rektor, saya dari dulu itu memang selalu memberikan tempat yang besar untuk anak-anak muda. Sejak saya mimpin organisasi, sebelum saya di KSP, saya dulu mimpin juga di organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Saya direktur nasionalnya. Dan ada banyak selalu anak-anak muda yang saya berikan tempat, karena saya melihat masa depan organisasi, masa depan negara itu sangat tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak muda kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana disampaikan di depan, saya ingin berbagi sedikit tentang pembangunan manusia. Pertama itu, kalau kita lihat di dalam fokus peningkatan kualitas SDM, ini setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah, dan tentu ini juga merupakan pandangan dan masukan dari banyak ahli pada waktu itu. Pertama yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Ini mungkin bisa kita lihat
sekarang ini akses itu dipermudah. Walaupun saya kemarin ke Kepulauan Aru, ke Dobo, dan kemudian juga bisa ketepatan melihat beberapa lokasi di sana. Memang karakteristik kepulauan juga merupakan tantangan tersendiri untuk akses ini. Walaupun ada catatan yang serius juga di kita, akses membaik menjadi tantangan bagi kita sekarang itu kualitas. Jadi ini juga menjadi satu isu yang banyak diperbincangkan di dalam peningkatan SDM ini. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan, terutama di wilayah 3T. Ini di dalam proses-proses ini sesuatu yang sedang terus berlangsung saat ini. Namun ada catatan kritis juga kalau kita lihat dari sisi kesiapan sumber daya tenaga pendidik misalnya. Misalnya sampai hari ini kita di Papua itu berjuang keras itu. Bagaimana pemenuhan tenaga-tenaga pendidik untuk sekolah-sekolah itu. Membangun gedung ini nggak sulit. Sekarang engineering, teknik itu sudah berkembang luar biasa, teknik sipil dan lain sebagainya. Saya pengalaman dulu waktu mengawal PON Papua. Waktu itu tinggal beberapa saat, berapa bulan begitu. Banyak bangunan-bangunan yang belum selesai. Saya pikir ini akan nggak selesai. Tetapi perkembangan teknologi itu sangat luar biasa cepat. Nah, kembali lagi ke pendidikan ini, membangun, menyiapkan fasilitas-fasilitas itu mudah. Tapi bagaimana mengisinya? Ini juga menjadi satu tantangan yang besar sebenarnya, terutama di kita di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian yang berikutnya itu penguatan link and match dengan pasar kerja. Nah, ini juga menjadi satu catatan serius. Sudah lama sekali negara ini kurikulumnya dan lain sebagainya itu diatur dan ditentukan oleh birokrasi. Padahal yang mengerti kebutuhan pasar kerja dan lain sebagainya itu belum tentu birokrasi punya pemahaman itu. Nah, kita di saat ini sedang berupaya untuk bagaimana aktor-aktor non birokrat itu memberikan kontribusi di dalam memperkuat link and match ini. Salah satu yang baru teman-teman semua, kita namanya ada Perpres Revitalisasi Vokasi. Itu di mana pendidikan vokasi itu nanti ada komite-komite vokasi di tingkat daerah sampai nasional yang itu diisi oleh berbagai aktor di dalamnya. Saya waktu Perdana Menteri Belanda datang beberapa tahun yang lalu, saya tim advance ke sana, dan waktu datang ke Indonesia saya ditugaskan untuk lebih dulu melihat apa-apa saja yang mungkin dikerjasamakan antara Indonesia dan Belanda. Salah satu yang menarik menurut saya itu pelaku-pelaku usaha, sektor-sektor yang berkaitan dengan pasar kerja itu punya pengaruh besar sekali di dalam menentukan kurikulum, punya besar sekali pengaruh di dalam bagaimana desain pendidikan yang ada di sana. Nah, ini merupakan satu pembelajaran yang perlu dan patut kita lihat bagaimana link and match ini menjadi sesuatu yang penting. Salah satu seperti saya katakan tadi, produk terbaru kita itu yaitu revitalisasi vokasi. Mudah-mudahan ini membuka ruang, tidak lagi seperti dulu birokrat sangat menguasai seluruh proses, seolah-olah paling tahu bagaimana pendidikan, pengajaran dan seluruhnya itu paling dipahami tanpa melihat kebutuhannya. Memang sekarang ini kita lagi terus mendalami bagaimana dari sisi demand. Kita terlalu sibuk dari sisi supply, cetak, tapi demandnya sebenarnya seperti apa? Saya beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kira-kira, saya dengan Mas Tri dan teman-teman dari Kemendikbud pergi ke Toba, Pak. Itu kampusnya, kampus perawatnya itu menurut saya sangat memprihatinkan. Tapi saya tanya, ini serapannya berapa banyak setelah mereka tamat? 100% diserap, Pak, keperawatan itu. Artinya memang kalau kita lihat dibutuhkan di wilayah itu. Saya juga sempat bertemu dengan kepala dinas di Kendari terkait dengan anak-anak muda kita, dan kemudian juga ketemu dengan Pak Ketua Sinode Gereja Kristen Toraja, Pendeta Alfred. Mereka mengelola Universitas Kristen Toraja. Saya tanya, Pak Pendeta, berapa lama waktu nganggur anak-anak tamatan UKI ini?
paling lama 6 bulan Pak Abed. Loh, cepat sekali. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mempersiapkan sumber daya manusia yang memang dibutuhkan di wilayah itu, sehingga serapannya menjadi sangat signifikan. Nah, ini dalam konteks link and match ini merupakan sesuatu yang penting nanti untuk kita pikirkan dan perkuat. Kemudian juga pemerataan pendidikan yang kualitas pendidikan, Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah, bagaimana selain akses tadi juga kualitas yang merata. Kita bisa lihat memang masih banyak kesenjangan kota, perdesaan, terus kemudian juga di pulau-pulau besar dengan pulau-pulau kecil dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat juga upaya-upaya untuk bagaimana pemerataan ini menjadi sangat penting. Kemudian juga penguatan kualitas layanan PAUD. Ini mungkin Bapak Ibu terutama rekan-rekan, adik-adik kami semuanya, PAUD ini pendidikan anak usia dini ini menjadi sangat penting. Walaupun yang terbaru ada kebijakan yang membuat banyak orang tua lega, karena untuk syarat masuk SD itu nggak harus lagi bisa baca tulis dan berhitung, begitu ya. Untuk bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengikuti pendidikan SD tanpa harus terbeban dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang mempersulitkan mereka. Dalam slide berikut, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini indeks-indeks yang dikeluarkan di tingkat global, mulai dari indeks pembangunan manusia, indeks inovasi, indeks talenta, dan kemudian juga ada PDB, pendapatan domestik bruto. Apa yang kita lihat dari tabel ini? Besarnya kue ekonomi itu tidak serta-merta sebangun atau paralel atau sejalan dengan indeks-indeks pembangunan manusia kita. Nah, oleh sebab itu, di tengah ekonomi kita yang sedang berkembang, ada begitu banyak industri yang tumbuh, di Maluku juga, di Maluku Utara, ada pertambangan dan lain sebagainya, kue ekonomi membesar, tapi ini enggak sejalan. Ini memang PR kita yang sebenarnya tadi saya sudah singgung di awal. Oleh sebab itu kita nggak bisa, kata orang-orang di Jawa itu jangan gede rasa gitu ya, dengan GDP yang cukup tinggi kalau tidak kita bisa melihat bagaimana Human Development Index, indeks inovasi, indeks talenta dan seterusnya gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu catatan kritis kita bagaimana kita akan mendorong menaikkan indeks-indeks tersebut. Nah, di dalam slide yang ketiga ini teman-teman juga akan bisa melihat bahwa di dalam konteks pembangunan manusia yang holistik itu tidak bisa kita hanya pada pendekatan pendidikan saja, tetapi juga bagaimana skema perlindungan sosial kita, bagaimana skema kesehatan kita, gitu ya. Nah, ini memang menjadi penting. Generasi saya, mungkin generasi di atas saya itu hampir 50% itu punya sejarah stunting. Stunting itu kurang gizi gitu ya. Kalau dulu kita bilangnya kuntet gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan di kita. Oleh sebab itu selain pendidikan memang sektor kesehatan menjadi sangat penting. Jadi kalau teman-teman lihat pemain-pemain Korea sekarang yang main di Piala Dunia tingginya udah nggak karu-karuan gitu kira-kira gitu ya dibanding kita. Atau teman-teman nanti suatu waktu kalau punya kesempatan ke Belanda, pergi nanti itu ke Open Air Museum, kayak taman mininya kita lah kira-kira gitu ya. Di sana itu ada rumah-rumah orang-orang Belanda dari periode ke periode. Zaman dulu kala tempat tidur orang Belanda itu kecil-kecil. Saya pikir itu tempat tidur bayinya. Saya tanya ke pemandu, apakah ini tempat tidur bayi? Oh enggak, ini tempat tidur kami. Ternyata seiring dengan waktu membaiknya sektor kesehatan mereka itu mempengaruhi juga bagaimana postur tubuh mereka dan seterusnya gitu. Jadi oleh sebab itu isu terkait dengan kesehatan dan perlindungan sosial ini menjadi sangat penting. Nah, itu kenapa pemerintah sekarang itu lagi berjuang untuk bagaimana stunting kita turun di angka 14%, yang sekarang
sekitar 20% lebih secara nasional. Ini masih banyak PR. Kemudian di sisi perlindungan sosial, ini mungkin teman-teman nggak terlalu aware gitu ya, tidak terlalu menyadari yang BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kenapa sih pemerintah ngotot untuk itu? Karena kita sedang berupaya untuk mencegah, jangan karena sakit orang jatuh miskin, jangan karena lansia orang jatuh miskin. Misalnya saya mau jelaskan sedikit kepada teman-teman ini. Di Cina itu sekarang itu banyak sekali yang disebut sandwich generation, sangat tertekan dari atas dan bawah. Sandwich generation itu apa? Dia harus nanggung adik-adiknya atau anak-anaknya. Dari atas dia harus tanggung orang tuanya yang sudah tidak produktif lagi. Akhirnya apa? Ini memaksa anak-anak itu dan banyak sekali yang stres, tertekan, dan sangat akhirnya berorientasi kepada uang. Nah, ini memang menjadi tantangan di kita, bagaimana situasi itu nggak terjadi. Kalau generasi saya masih agak untung mungkin, generasi Pak Rektor mungkin masih untung, masih banyak anak-anaknya. Seperti saya, contoh saya 9 bersaudara. Makanya nama saya Pancaputra, itu saya putra kelima. Dan ketepatan saya lahir di hari Pancasila 1 Juni. Kami 9 itu menanggung orang tua yang 2 orang, begitu kira-kira gitu. Tapi sekarang anaknya hanya 2, bahkan 1. Bagaimana situasinya mereka kalau orang tuanya tidak punya perlindungan sosial? 1 anak itu akan menanggung orang tuanya, bapak dan ibunya yang sudah tidak produktif. Ditambah lagi kalau dia menikah, punya anak, dari keluarganya yang harus ditanggung. Nah, ini sesuatu yang kelihatan memang tidak terlalu terasa sekarang, tetapi di dalam banyak perbincangan dan termasuk juga pemerintah memikirkannya bahwa generasi-generasi yang punya ruang fleksibilitas yang lebih itu punya kesempatan untuk inovasi dan mengembangkan berbagai pengetahuan yang lebih pula. Karena kalau tidak, itu akan membuat generasinya itu akan selalu hanya berorientasi kepada dari sisi ekonomi, dalam hal ini bagaimana income generating, menciptakan atau menghasilkan pendapatan yang cukup. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di dalam slide berikut ini mungkin bisa dilihat hampir sepertiga sebenarnya APBN kita itu untuk pembangunan manusia. Jadi untuk pendidikan itu ada 612 triliun, kemudian juga untuk perlindungan sosial ada 476 triliun, begitu ya. Dan anggaran kesehatan 178 triliun, dan anggaran infrastruktur 392 triliun. Memang infrastruktur lebih langsung terasa kelihatan, misalnya jalan dan lain sebagainya, jembatan, waduk dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang terkait dengan SDM berkualitas ini. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur berkaitan untuk pendidikan. Nah, oleh sebab itu kita melihat bagaimana anggaran yang besar sekali ini, yang lebih dari 1.000 triliun ini, anggaran APBN kita sekarang sekitar 3.000-an triliun, itu memang diorientasikan untuk ini, untuk bagaimana pembangunan manusia ini bisa dikembangkan. Nah, khusus untuk rekan-rekan mahasiswa IAKN, kenapa ini menjadi sangat penting soal anggaran, kebijakan, dan tadi isu-isu yang saya sebutkan? Kita dalam situasi fase di mana mungkin banyak baca di artikel, di media online atau di sosial media, namanya bonus demografi. Nah, kita sekarang lagi memasuki fase itu, bonus demografi, di mana orang-orang yang usia produktif jauh lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Nah, tapi situasi ini tidak akan berlangsung terus-menerus, karena akan masuk masanya nanti namanya aging population, negara-negara yang menua populasinya. Nah, di dalam konteks ini, negara-negara yang tidak memanfaatkan momentum ini untuk muncul menjadi bangsa pemenang atau negara-negara maju, maka dia akan terjebak di situ, bahkan mungkin bisa jadi tambah miskin tambah lama. Karena bebannya itu semakin banyak, karena orang yang bekerja, orang yang produktif di bidang pertanian, seni, budaya, dan lain sebagainya itu jauh lebih sedikit daripada beban yang harus ditanggung untuk itu. Nah,
Ini yang saya sebut selalu sekali dalam sejarah bangsa. Kalau di dalam 2 sampai 2045 kita nggak bisa maju di negara maju, sudah sebenarnya kita harus cukup saja negara maju itu sebuah mimpi. Karena nggak akan datang kembali. Saya ingat statistik tahun berapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, Jepang itu penduduknya berkurang 1 juta. Karena fertility rate, tingkat kelahiran juga sudah rendah, rata-rata bahkan kurang dari 1 gitu ya, hampir gak ada pertumbuhan begitu. Kemudian juga banyak yang hidup sendiri dan lain sebagainya. Tetapi Jepang survive karena mereka sudah menguasai teknologi. Jadi banyak sekali alat-alat bantu yang digunakan, harusnya digunakan pekerja, menggunakan pendekatan teknologi. Kebayang kalau Jepang tidak menjadi negara yang sangat maju dan punya teknologi, bagaimana mereka akan terjadi? Mungkin bangsa itu akan habis gitu ya, kira-kira gitu. Nah, oleh sebab itu ini memang menjadi sangat strategik dan penting untuk dipikirkan dan sekaligus menyadari tanggung jawab generasi. Mungkin nenek moyang kita, orang-orang tua kita, pendahulu kita, mereka berjuang bagaimana memerdekakan negara ini, kemudian bagaimana mendirikan provinsi ini, bagaimana membangun infrastruktur ini, tapi selanjutnya bagaimana mengantarkan negara ini menjadi negara maju, itu tanggung jawab kita, generasi-generasi muda, khususnya rekan-rekan kami mahasiswa IAKN. Nah, tadi sebenarnya saya sudah singgung sedikit di dalam slide berikut ini, gambaran saja poin-poin terkait dengan apa saja dukungan dari pemerintah untuk yang saya sebut tadi, untuk akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Misalnya sekarang itu fleksibilitas pengelolaan dana BOS, kemudian juga program Merdeka Belajar, kerjasama vokasi dengan industri, kemudian juga upgrading, upskilling gitu ya, terkait dengan SDM vokasi, kemudian program pendidikan profesi guru. Nah, guru sekarang ini salah satu yang paling dinikmati nih Prof, karena kesejahteraannya sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan saat ini, walaupun masih banyak guru-guru yang di swasta yang punya persoalan-persoalan terkait dengan kesejahteraan. Kemudian juga peningkatan kualitas dan kuantitas program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah. Dan kalau bisa kita lihat di Kota Ambon itu ada penerima sekitar 7.000 mahasiswa dari 10 perguruan tinggi untuk program-program fasilitasi ini. Nah, memang di kita apa yang saya sebut di 7 poin ini tidak serta-merta mudah juga dilaksanakan. Tadi saya baru ketemu dengan Pak Sekda bersama Pak Rektor dan beberapa pimpinan IAKN, dan kesempatan itu saya gunakan untuk menyampaikan kepada Bapak Sekda bahwa di Maluku ini banyak sekali beasiswa program Indonesia Pintar untuk SMA dan SMK. Saya menyinggung SMA dan SMK karena tanggung jawab provinsi, yang itu tidak direalisasikan karena tidak optimal pemanfaatannya Bapak Ibu. Tadi Pak Sekda nanya, emang berapa jumlahnya Pak Abed? Itu ada 13 miliar tidak terpakai, harus dikembalikan ke kas negara. Padahal itu sangat berguna untuk sekitar 15.000 siswa SMA dan SMK. Nah, persoalan-persoalan ini juga memang menunjukkan bahwa tidak serta-merta kita sediakan fasilitas dan kebijakan dan anggaran itu otomatis juga akan mudah gitu ya. Kemarin saya ke Dobo, bertemu dengan siswa SMP, SD di sana. Itu ternyata juga banyak persoalan-persoalan fasilitas infrastruktur. Duitnya ada, tapi aksesnya yang mengalami kesulitan. Nah, ini merupakan isu-isu yang masih perlu nanti kita akan bicarakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam slide saya yang berikutnya ini terkait dengan gambaran tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di dalam membicarakan soal pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tadi itu. Dari semua yang saya sampaikan bahwa ada kata kunci yang penting untuk kita perhatikan, yaitu kolaborasi multi pihak, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lagi urusan pendidikan itu ya urusannya
para pendidik dan institusi pendidikan gitu. Apalagi yang saya sampaikan tadi hanya urusannya pemerintah kira-kira gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang ruang-ruang kolaborasinya harus banyak dibuka untuk itu. Nah, PR-nya dalam berbagai pendalaman kami bahwa pemerintah itu harus membuka ruang seluas-luasnya untuk terbentuknya ekosistem kolaborasi. Jangan sampai sudah paham kolaborasi menjadi pintu masuk kita, tapi untuk berkolaborasi dilarang ini, dilarang itu, pagarnya ini dan sebagainya gitu. Itu nggak akan membentuk ekosistem. Itu yang saya tadi katakan, cerita tadi itu bagaimana hubungan pendidikan dan industri itu dibuka, bagaimana hubungan institusi pendidikan dengan lembaga-lembaga lain itu dibuka, itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang berikutnya networking, jaringan. Mungkin secara institusi IAKN saya yakin juga sudah membangun jaringan dengan banyak perguruan-perguruan tinggi, bahkan mungkin dengan institusi-institusi non pendidikan misalnya. Ini memang menjadi sangat penting, tetapi juga untuk rekan-rekan kami mahasiswa IAKN sebagai peserta didik juga perlu juga mengembangkan networking secara individual melalui organisasi dan lain sebagainya. Kemudian juga dunia usaha. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa sekarang didorong bagaimana dunia usaha memberi ruang lebih banyak juga untuk yang namanya magang, pelatihan dan lain sebagainya kepada mahasiswa, kepada siswa SMK untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti job training dan lain sebagainya. Bahkan kami di kantor staf presiden juga secara reguler itu memang ada mahasiswa magang, Prof, untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa merasakan bagaimana terlibat di dalam pengurusan kebijakan, bagaimana membicarakan pemerintahan di dalam istana dan lain sebagainya. Ini memang sesuatu yang harus dibuka, yaitu bagaimana dunia usaha atau institusi-institusi yang membutuhkan tenaga kerja tersebut itu bisa membuka ruang untuk bagaimana anak-anak muda, siswa-siswa, akademisi itu bisa bergabung. Nah, tentu yang terakhir adalah penting sekali ya untuk bagaimana kita secara berinisiatif mengembangkan program-program dan proyek-proyek. Teman-teman sangat kami rekomendasikan untuk bagaimana bisa secara aktif memanfaatkan organisasi kemahasiswaan, organisasi-organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk mengembangkan proyek-proyek dan gagasan-gagasan. Ini menjadi kesempatan teman-teman untuk mengeksersis, menguji sejauh mana gagasan, teori gitu ya, dan kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan itu bisa mencapai target yang ditetapkan di dalam agenda-agenda atau proyek-proyek yang teman-teman laksanakan. Nah, memang di dalam konteks kolaborasi ini keterbukaan dari para pihak memang menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan di setiap level memang dibutuhkan untuk bagaimana mengambil peran masing-masing. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi kita nanti, dan kemudian juga ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi begitu. Tentu dengan senang hati saya akan berupaya untuk memberikan tanggapan. Demikian, terima kasih, selamat sore. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi, sharing, atau ada pun yang bertanya, Pak. Namun sebagai awalnya saya mau ingat bahwa materi yang tadi ya perlu Bapak Ibu adik-adik khusus mahasiswa yang sangat penting adalah fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat peningkatan akses dan pemerataan, kemudian peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kemudian penguatan linkage, kemudian pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas PAUD, dan pemerintah membuka dukungan itu. Ya, selanjutnya yang
harus ditangkap oleh adik mahasiswa untuk mau sharing juga sumber daya yang berkualitas. Itu pemerintah membuka kolaborasi menjadi kunci utama dan membuka ruang. Nah, Bapak Ibu sekalian adik mahasiswa, jika ada yang mau bertanya, mau diskusi dengan Pak Abed yang hadir bersama-sama dengan kita di saat untuk sebuah pencerahan, disilakan dengan menyebutkan nama lengkap dari prodi mana. Disilakan. Saya mulai dari kiri saya, jika ada disilakan. 3 untuk sementara, 3. Cek satu. Cek satu. Baik, yang terhormat Bapak Abed boleh bisa di stand mic ya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sebelumnya saya mohon izin Pak, saya dengan pakaian seperti ini karena tadi saya baru selesai mengikuti kegiatan juga di Lantamal, jadi baru sempat datang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk belajar bersama tentang pengembangan bagi kemajuan bangsa ini, dan saya sangat berterima kasih satu materi yang baik diberikan kepada kami terkait dengan hal-hal apa saja yang patut diperhatikan selama kita ingin melakukan pengembangan terhadap pendidikan di Indonesia. Saya sudah juga mengikuti materi yang Bapak sampaikan, kemudian beberapa kali saya turun di masyarakat Pak. Itu saya turunnya di kalangan gereja, tetapi ada peran-peran lebih yang dimainkan oleh tokoh-tokoh di dalam gereja Pak. Nah, ada permainan-permainan penting yang diambil oleh oknum-oknum di dalam gereja, di mana gereja juga mengambil bagian dalam pengembangan masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan Pak. Alasan utama daripada turut sertanya gereja di dalam masyarakat adalah kekurangan sumber daya guru di kampung-kampung atau desa-desa terpencil. Padahal negeri dengan 3T atau desa-desa 3T di Indonesia patut menjadi perhatian bagi Indonesia untuk mengembangkan yang disebut dengan Indonesia Emas. Pertanyaan saya Pak, sejauh ini dari Deputi 2 sudah memperhatikan dan meninjau sejauh mana pengembangan pendidikan di negeri-negeri atau desa-desa di 3T, dan dari pertanyaan saya tersebut saya ingin memberikan sebuah usulan kepada Bapak untuk juga memperhatikan kesejahteraan guru-guru dan juga kesejahteraan sekolah-sekolah yang terdapat di negeri 3T. Ini terkesan mungkin di luar daripada tema kita, tetapi ini merupakan bagian daripada suara atau aspirasi masyarakat yang saya temui selama saya berada di tengah-tengah masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bung Tati untuk pertanyaannya. Yang kedua disilakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya nama Heri Solisa, saya dari Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan tema yang sudah dipaparkan sendiri tentang strategi pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia menyiapkan generasi emas. Perlu kita ketahui bahwa Maluku, berbicara tentang pendidikan di Maluku tidak dikategorikan atau belum tentu masuk di 10 besar sebagai pendidikan yang maju. Kita sangat minim dalam sebuah pendidikan. Dari berapa puluh provinsi, 30 provinsi lebih, Maluku belum tentu masuk sebagai provinsi yang dengan tingkat pendidikan yang mengalami kemajuan. Dan tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Bapak bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi hal itu.
baik dari kualitas, kuantitas, dan juga pembangunan secara infrastruktur juga itu menjadi mempengaruhi hingga pendidikan itu menjadi hambatan di khusus di Maluku. Pertama tentang pendidikan sini saya mau lihat di lembaga-lembaga pendidikan terkhususnya di sekolah baik dari pendidikan dasar, SMP maupun juga tingkat SMA. Di sini saya menjadi contoh terbesar. Saya sendiri asal dari Pulau Buru, Kabupaten Buru Selatan. Untuk banyak orang kenal Buru Selatan, Pulau Buru hanya sebagai daerah pembuangan 30 PPKI, mangkali sekenalnya seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Pulau Buru saat ini sudah berupaya untuk membangun sebuah pendidikan yang lebih maju, terkhususnya di Provinsi Maluku. Saya sendiri melihat bahwa pendidikan di Pulau Buru sendiri ada intervensi kepemimpinan dan juga intervensi politik. Orang yang ketika kualitasnya tidak mampu untuk menjadi seorang pimpinan kepala sekolah, tetapi karena ada unsur intervensi dia dengan pengusaha pemimpin atau juga karena unsur politik, dia bisa menduduki jabatan sebagai seorang guru. Bagi saya itu menjadi sebuah hal yang sangat mempengaruhi pendidikan. Bagaimana kualitasnya tidak menunjang secara profesional, tidak mampu menjadi seorang pimpinan, tetapi karena ada kong kali kong hubungan dia dengan pimpinan, maka akan terjadi dia menduduki pemimpin atau sebagai orang kepala sekolah pada lembaga pendidikan tersebut. Ada juga Pak seperti penerapan nepotisme, penerapan kapitalisme dalam lembaga pendidikan itu sangat kental dan itu terjadi sekali. Baik, mohon maaf yang mau ditanyakan atau mau konfirmasi? Saya memberikan konfirmasi dan bagi saya tidak bisa dibatasi. Ini forum kami mahasiswa dan ini teman-teman punya forum dan ini kesempatan untuk kita menyampaikan aspirasi kami di sini. Jadi tidak boleh dibatasi di sini. Iya, langsung aja. Ada juga yang mau bertanya. Ya, saya mau menambahkan ada banyak hal yang perlu saya sampaikan di sini. Nanti bisa di WA, bisa dia dikirim, tulisannya akan dijawab. Disilakan. Terima kasih. Berikutnya yang saya menyampaikan di sini tentang minimnya kita punya tenaga pendidik guru. Bagi saya di Provinsi Maluku, baik dari Universitas Patimura, dari semua universitas atau lembaga pendidikan tinggi di Maluku, ketika mengeluarkan lulusan atau wisuda anak itu ribuan banyak menjadi pengangguran, dan itu menjadi bagi saya itu perlu perhatian besar daripada pemerintah untuk melihat hal ini. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika berbicara tentang anggaran sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk lembaga-lembaga pendidikan, terkhususnya dana BOS. Dana BOS kan sekarang tidak disalurkan melalui tangan ke tangan lagi, tapi sudah disalurkan ke lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan Pak Presiden Jokowi sendiri. Dan bagi saya lihat hal itu juga sama saja, guru-guru yang honorer juga gajinya tidak dibayar semaksimal oleh kepala sekolah. Banyak juga yang hindar pada pendidikan itu dan mereka sendiri tidak mau mengajar. Mereka ingin mencerdaskan anak bangsa, tetapi kebetulan mereka juga tidak terpenuhi dengan finansial mereka yang tidak diberikan atau biaya tenaga mereka yang mereka salurkan untuk membantu lembaga pendidikan. Yang berikutnya Pak, mengenai dengan pembangunan infrastruktur. Kita semua tahu bahwa di era Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dirasakan. Tapi bagi saya di daerah Buru saya sendiri, saya tidak merasakan hal itu. Iya, saya tidak merasakan. Karena apa? Kita ingin berpendidikan saja, mesti jalan kaki berjalan sampai lelah, capek, mesti mau bawa makanan kita pikul sampai harus berjalan sampai kaki bisa patah jalan ikut jalan itu. Apakah itu pembangunan infrastruktur yang dirasakan? Kami berupaya dengan maksimal, tapi dengan puji Tuhan lembaga Yakin Ambon begitu baik sehingga saya hadir di sini bisa diberikan beasiswa untuk studi saya. Dan bagi saya S1 sampai S2 dengan beasiswa dari Yakin Ambon, bukan orang tua saya. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Lulusan pengembangan untuk infrastruktur. Ya, yang berikutnya saya hanya menyampaikan di sini mengenai tentang kita punya tema ini tentang strategi. Saya butuhkan strategi apa yang Bapak harus Bapak siapkan untuk kita punya generasi memajukan ketompungan, terkhususnya di sini di kawasan Indonesia Timur, bukan hanya Maluku, Papua, NTT dan juga Maluku Utara. Perlu, karena pendidikan kami sangat minim. Makanya bukan hanya dengan pendidikannya, tapi kita juga punya
sumber daya alam yang menunjang, tetapi kalau sumber daya manusia yang minim, bagaimana mengelola sumber daya alam itu? Lapangan pekerjaan yang tidak ada, banyak hal yang terjadi. Dan bagi saya, Maluku punya hanya sebagai daerah yang tinggal pendidikan, tetapi dikategori juga sebagai daerah termiskin. Tentang miskinnya dari mana? Karena maka sumber daya manusia kami. Iya, terima kasih dari saya, dan saya kembalikan. Terima kasih, kembalikan kepada saya ya, terima kasih. Baik, yang terakhir dari kiri saya, satu lagi, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Walter Wirensen Masiru. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen. Ya, di saat ini sebenarnya masalahnya adalah perekonomian ya. Saya mengidentifikasinya adalah perekonomian. Hal-hal yang disampaikan tadi teman-teman bahwa kenapa sih daerah-daerah kami belum maju dalam hal pendidikan dan juga fasilitas-fasilitas sebagainya. Nah, itu sebenarnya harus diketahui bahwa ada konsep APBN dan APBD ya. Itu kita harus tahu bahwa APBD di daerah dan juga APBN di negara ini. Maka dari itu jangan salahkan pemerintah pusat. Itu saya satu yang penting. Jangan salahkan pemerintah pusat, salahkan pemerintah daerah Anda masing-masing. Kita punya daerah masing-masing, salahkan pemerintah daerah masing-masing. Karena yang berkontribusi terhadap daerah itu adalah pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, yang berikut Pak, soal saya masuk kepada intinya saja. Saya dan kawan-kawan mahasiswa tadi juga sangat bosan sekali Pak ya, karena menunggu nih hampir 2 jam lebih. Itu ya Pak, ini kami harus sampaikan karena memang daripada pendam dalam hati lebih kasih keluar ya. Ya, jadi ada firman Tuhan bilang bahwa lebih baik tegurannya nyala daripada kasih yang tersembunyi, itu paling sakit sekali. Ya, ya, Pak. Pertanyaan saya adalah yang pertama, kenapa sih orang di bagian timur ini tidak ada yang mau calon presiden? Satu, yang pertama itu Pak. Yang kedua, adalah mengenai yang Pak bilang tadi, generasi sandwich ya. Generasi itu yang dimana anak-anak bertanggung jawab terhadap orang tua dan juga keluarga-keluarganya di situ ya. Nah, maka dari itu yang menjadi pertanyaan saya Pak, karena kami setelah selesai wisuda dari sini itu pasti mengambil tanggung jawab itu Pak ya. Anak-anak tadi pasti tidak bisa lari daripada tanggung jawab itu tanggung jawab yang mutlak yang harus anak-anak lakukan kepada orang tua. Namun Pak, kira-kira ada strategi tidak untuk kami sebagai mahasiswa untuk menyambut hal itu? Ketika keluar ini urus orang tua ya, urus adik-adik, itu yang harus kami persiapkan Pak. Kira-kira ada strategi apa yang kami bisa terapkan? Sekian, terima kasih. Thank you very much. Blessing to us. Baik, terima kasih untuk 3 penanya pertama, dan langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Abed untuk menjawab dan memberikan eksplanasi. Disilakan Bapak. Baik, terima kasih untuk 3 penanya. Ini yang teknis dulu. Saya tadi juga mau marah sekali tuh, karena pesawat lambat sekali berangkat. Karena ada masalah, ada yang punya tiket tapi nggak punya boarding pass dan harus klarifikasi pesawat di. Namun demikian, faktanya saya terlambat datang. Saya mohon maaf untuk itu. Kemudian yang kedua, terkait tadi yang disampaikan terkait dengan guru. Memang di kita itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ada sekarang yang pendidikan profesi guru untuk meningkatkan kualitas. Kemudian juga bagaimana yang honorer untuk menjadi P3K. Karena kalau hanya untuk harus menunggu jadi PNS itu sulit sekali. Banyak sekali dulu Pemda-Pemda nggak mau mendaftarkan guru-guru honorer mereka untuk menjadi P3K karena dia pikir APBD-nya akan habis untuk bayar gaji orang yang dari honorer menjadi P3K. Padahal
banyak Pemda yang tidak terlalu detail melihat pemerintah pusat akan menambahkan pembiayaan itu melalui dana APBD mereka nantinya gitu. Nah, setelah itu mulai ini ada percepatan bagaimana guru-guru honorer ini ditransformasi menjadi guru P3K gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk memang kebijakan yang didorong oleh pemerintah. Tapi khusus untuk 3T kita ini memang termasuk di Papua ya teman-teman. Kita ini untuk yang layanan-layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan itu kita punya problem serius juga. Salah satunya tadi problem struktural tadi itu mungkin penyiapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Tetapi kita juga punya problem kultural yang cukup serius. Banyak orang nggak mau ditempatkan di daerah-daerah. Banyak mau masuk ke kabupaten-kabupaten baru hanya cara supaya bisa masuk PNS. Setelah itu mengajukan pindah dan lain sebagainya. Saya pernah ke Halmahera Barat, ketemu dengan Pak Bupati, ini di luar pendidikan ya, di luar kesehatan. Tapi sebenarnya ketika kita bicara SDM, sulit kita pisahkan kesehatan dan pendidikan. Saya tanya, Pak Bupati, ini bagus sekali nih kantor RSUD-nya, besar sekali. Tapi saya lihat sepi Pak Bupati, ini apa ini? Saya bilang, oh iya Pak Abed, saya bayar 40 juta dokternya, tetap aja dia mau pulang ke Makassar. Padahal anak Halmahera. Nah, ini satu keadaan yang memang juga menjadi tantangan di kita, problem-problem kultural ini gitu. Makanya saya ketika ditanya banyak pendapat orang, saya sangat mendukung. Contohnya itu sekolah-sekolah pendidikan guru, kedokteran itu ada di setiap daerah. Supaya mereka dididik dan dilatih dengan kultur di tingkat lokal itu. Sering sekali mereka pendidikan kedokterannya di Makassar, walaupun mereka orang Papua, atau orang dari pulau-pulau lain, kultur yang terbentuk selama pendidikan itu adalah kultur Makassar, perkotaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika dikirim kembali ke daerahnya, merasa daerahnya itu adalah masalah, sehingga tidak tertarik untuk terus di sana. Nah, ini satu hal juga nanti yang perlu kita diskusikan secara lebih mendalam terkait dengan bagaimana mendorong dan memberikan dukungan yang lebih supaya sumber daya manusia kita, dalam hal ini guru tadi disinggung, itu mau memang bertugas di wilayah-wilayah yang 3T tadi. Nah, khusus tadi disebutkan juga bahwa saya dan tim juga mencermati terkait dengan banyaknya sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah Kristen yang terancam bangkrut gitu loh. Dan ini juga saya sempat bicarakan ini dengan Pak Ketua Sinode GPM, Pak Pendeta Elifas, yang saya secara pribadi itu prihatin. Dari 400-an sekolah GPM, 60% itu dalam kondisi rusak. Ini memang menjadi satu tantangan besar di dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Saya melihat setidaknya ada perubahan-perubahan yang saya sebut tadi, anggaran pemerintah, infrastruktur, fasilitas, itu telah mendorong membaiknya sekolah-sekolah negeri. Tapi punya konsekuensi sekolah swasta menjadi kurang kompetitif. Kalau dulu zaman saya itu sekolah negeri pasti nggak punya toilet, kira-kira begitu kasarnya. Kalau buang air pasti ke pinggir-pinggir itu begitu ya. Tapi sekarang dengan meningkatnya anggaran dan banyak bupati juga melihat pendidikan adalah media komunikasi politik, itu investasi anggaran pendidikan yang kewajiban 20% itu banyak sekali memperbaiki kampus-kampus negeri, termasuk juga sekolah-sekolah negeri di dalamnya gitu. Jadi ini membuat swasta juga tidak kompetitif. Jadi saya juga dalam diskusi dengan teman-teman ini bagaimana skema-skema untuk mendorong swasta-swasta ini bisa tetap survive. Tapi kalau nggak bisa, apa yang harus dilakukan? Beberapa misalnya, karena ini sekolah agama Kristen ya, tentu mayoritas teman-teman di sini beragama Kristen, sangat dekat dengan institusi Kristen. Saya ditanya oleh Gereja Karo, saya ditanya oleh GPM dan lain sebagainya, saya bilang transformasi saja. Lembaga-lembaga pendidikan itu, SD, SMP, SMA itu, kalau nggak bagus lagi, transformasi saja menjadi pusat keunggulan. Pusat keunggulan apa? Misalnya balai latihan kerja komunitas, itu ada programnya itu di Kementerian Tenaga Kerja.
Gereja-gereja boleh mengajukan sepanjang ada gedung, ada tanah, dan ada program dan ada target yang mau dilakukan. Nah, di dalam konteks ini memang di dalam melihat bagaimana kondisi sumber daya manusia tadi, kita juga harus jeli ruang-ruang mana yang memang kita harus lakukan pembaruan dan perbaikan di dalamnya gitu. Seperti saya katakan tadi, transformasi menjadi pusat-pusat keunggulan, balai latihan kerja komunitas, atau juga mungkin jadi balai-balai standar sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang perlu untuk kita pikirkan secara bersama. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, kita juga perlu memperhatikan terkait tadi apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Nah, kami di kantor staf presiden misalnya, saya kemarin ke Aru itu untuk melihat dan berdiskusi langsung tentang peluang dibukanya Universitas Negeri Kepulauan Aru dari pengembangan PSDKU Universitas Patimura, supaya orang-orang di kepulauan sana itu nggak harus pergi ke Ambon untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri, kira-kira begitu ya. Jadi kita lihat di sana peluangnya kayak gimana, mahasiswanya dan seterusnya. Termasuk juga kenapa misalnya kantor staf presiden secara sungguh-sungguh mendukung IAKN ini menjadi UKN gitu ya. Perubahan tadi disampaikan oleh Pak Rektor, perubahan peraturan Menteri Agama itu yang bekerja banyak itu di samping Pak Rektor itu tuh Pak. Karena kalau kita ikut peraturan Menteri Agama yang lama, kita nggak akan dapat tuh menjadi UKN. Karena ada banyak kendala gitu ya. Nah, ini memang kita dorong untuk bagaimana akses terhadap pendidikan tadi itu semakin membaik, dan saya harus terbuka ke teman-teman, sekolah-sekolah negeri itu akan terus mengalami perbaikan. Dan ini suatu tantangan ini nanti, justru nanti tantangannya untuk swasta ini. Karena gurunya dibayar oleh negara, jenjang karirnya ada, infrastruktur dan fasilitasnya semua didukung oleh melalui anggaran pendapatan belanja daerah maupun belanja nasional gitu ya, belanja negara. Ini menjadi satu hal yang nanti perlu dipikirkan. Makanya saya pikir masuk akal kenapa sekolah-sekolah Kristen sekarang banyak bergerak menjadi sekolah unggulan seperti Penabur dan lain sebagainya. Karena segmen-segmen tadi itu sudah mulai diisi oleh sekolah-sekolah pemerintah. Ini juga menunjukkan satu keadaan yang perlu menjadi pemikiran kita. Nah, tadi khusus untuk dari Bung Reli soal di Pulau Buruh, ya ini memang benar juga ini yang disampaikan oleh Bung Walter tadi ya. Ini memang problem juga kadang-kadang kepala daerah kita ini, bupati dan lain sebagainya. Saya masih ingat di kota kelahiran saya di Siantar, ada bidan yang diangkat jadi lurah. Hanya karena memenuhi standar golongannya untuk menjadi lurah di kota dan menjadi koneksinya karena golongannya sudah memenuhi, dikasih jadi lurah, kan kacau ya. Saya pernah pengalaman juga ketemu Pak Dirjen Perkebunan, dia ngomong, Pak Abed, saya kemarin ke Kalimantan Tengah, saya ketemu dan di Kalimantan Tengah itu ada banyak sekali masalah perkebunan. Saya cek-cek Pak Kepala Dinas Perkebunannya, beliau pendidikannya sarjana agama kan gitu. Terus saya sambil menyindir Pak Bupati, saya bilang gini, Pak Bupati, masalah perkebunan kita ini banyak sekali, mungkin jawabannya tinggal kita doakan aja melalui Bapak yang sarjana agama ini, kira-kira begitu. Memang penempatan itu, merit system itu menjadi sesuatu yang penting ya, dan bagaimana orang yang kualifikasi dan standar-standar tadi itu bisa dipenuhi. Saya pikir upaya teman-teman mahasiswa untuk selalu kritis, selalu memberikan tekanan menjadi penting. Tapi ujungnya juga nanti harus diingat, suatu waktu Anda menjadi pimpinan, jangan lakukan yang sama. Kadang-kadang kan kita mengkritik karena kita belum punya kesempatan di situ, gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk terkait tadi itu, dan itu sifatnya lokal. Dan untuk hal-hal yang lain seperti korupsi dan lain sebagainya, saya rasa ruang-ruang sekarang itu sangat terbuka ya, melalui sosial media dan lain sebagainya itu sangat terbuka. Mungkin teman-teman juga ngikutin bagaimana peran-peran sosial media itu membongkar berbagai persoalan-persoalan yang ada begitu ya, dan itu disambut
oleh instansi-instansi atau institusi yang terkait. Memang benar apa yang disampaikan tadi, bahwa sering sekali sumber daya manusia, sumber daya alam itu jauh lebih besar daripada sumber daya manusia. Dan Indonesia dalam situasi itu sebenarnya. Sebaliknya dengan Korea, dengan Jepang, dan negara-negara lain, sumber daya manusianya jauh lebih besar daripada sumber daya alam yang mereka miliki, dan mereka menjadi bangsa-bangsa pemenang. Makanya kita nggak bisa berhenti nih, harus terus bagaimana memastikan sumber daya manusia SDM unggul ini bisa terwujud. Nah, kalau dari sisi kami ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi bicara khusus untuk Maluku gitu, kami melihat memang upaya-upaya pengembangan institusi pendidikan itu menjadi sangat strategik, dan kemudian juga strategik dalam arti harus punya kemampuan untuk menjangkau warga masyarakat di pulau-pulau. Silahkan pilihannya, strateginya apa, apakah dibangun institusinya di sana atau ada mekanisme yang lain. Tapi kita harus sadar bahwa yang mau kita jawab, akses orang di pulau-pulau itu membaik, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, yang di depan mata yang sedang kami dalami pada saat ini, buat informasi saja, misalnya IAKN menjadi UKN. Tadi saya sampaikan ke Pak Rektor juga, Pak Rektor, mungkin fakultas tertentu bisa dibuat di pulau tertentu. Kenapa? Di dalam banyak negara-negara maju, institusi pendidikan itu juga mesin ekonomi. Institusi pendidikan itu juga adalah dapat menggerakkan, menumbuhkan ekonomi. Saya tinggal di Depok. Di Depok itu ada apa saja ya? UI, banyak sekali kampus, dan sekarang industrinya makin berkurang, tapi APBN-nya naik terus. Dan semua itu hidup karena putaran ekonomi yang ada dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Depok. Tahun ini saja saya pikir APBD-nya itu hampir sama dengan APBD Maluku, saya pikir. Sekitar 3 triliun begitu ya. Maluku 3,2 kalau saya tidak salah. Nah, artinya apa? Juga melihat bahwa institusi pendidikan itu juga menjadi motor penggerak di dalam ekonomi di tingkat lokal. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Pak Kapolda Maluku dan mendiskusikan, dan beliau menyampaikan, saya punya rencana Pak Abed untuk memindahkan sekolah polisi negara itu ke Haruku. Saya bilang saya dukung Pak. Karena apa? Pertama, bagus untuk akulturasi, bagus untuk sisi komunikasi, bagus juga secara sisi ekonomi. Nah, kadang-kadang kita selalu mempersoalkan bagaimana semua terpusat di Jakarta, tapi kadang-kadang kita lupa memperdebatkan juga semua terpusat di Ambon. Itu juga harus kritis kita melihatnya. A sampai Z di Ambon. Itu juga merupakan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, distribusi unit-unit tadi, pendidikan dan lain sebagainya menjadi satu pendekatan yang sebenarnya bisa dipikirkan dan dilakukan. Nah, untuk pertanyaan tadi, kenapa orang Indonesia Timur nggak ada capres, sebenarnya undang-undangnya boleh saja, tapi mungkin orang Indonesia Timur dan yang lain mungkin punya rasionalitas tersendiri, kira-kira begitu ya. Tapi saya pikir di dalam perjalanan waktu, saya cukup optimis kita itu akan semakin terbuka peluangnya untuk semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, kita adalah bangsa yang beragamanya juga kuat gitu kira. Terus kemudian juga identitas kesukuan kita juga kuat begitu ya. Sekarang bagaimana itu ditransformasi tidak menjadi indikator untuk memecah belah dan merebut kekuasaan, tetapi itu justru menciptakan fondasi yang kuat kita untuk mempersiapkan kita menjadi pemimpin, bukan lagi indikator-indikator nanti untuk memilih gitu ya. Nah, ini mungkin situasi itu akan memungkinkan Indonesia Timur atau orang Sumatera, atau seperti saya orang Sumatera Utara bisa menjadi calon presiden, kira-kira begitu. Nah, ini optimisme itu harus dibangun, dan saya yakin anak-anak muda, teman-teman sekarang itu punya cara berpikir yang mungkin lebih terbuka dibanding
generasi-generasi sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi Walter tadi pertanyaannya ada yang miss, saya terlewatkan. Tadi menanyakan strategi tadi ya. Strategi apa tadi saya lupa. Oh, generasi sandwich ya. Nah, kalau dari sisi pemerintah, mungkin teman-teman nggak terlalu mendapat informasi ya. Hampir 100 juta warga negara Indonesia itu BPJS-nya dibayar oleh negara. Keluarga miskin. Ya. Persisnya 98 juta kalau saya tidak salah. Tapi nanti dicek aja di Google. Penerima bantuan iuran BPJS kesehatan. Itu ada itu. 100 juta. Dan sudah hampir 90% orang Indonesia itu sudah terlindungi di dalam BPJS kesehatan. Makanya BPJS kesehatan itu bisa dikatakan asuransi terbesar di dunia hari ini. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita tidak berharap seseorang itu sakit dan kemudian punya masalah, akhirnya harus jatuh miskin. Nah, sering sekali penyakit-penyakit yang dihadapin itu juga bukan penyakit yang cukup ekstrim atau cukup jarang begitu ya, tapi penyakit-penyakit yang umum saja, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit jumlahnya keluarga-keluarga kita itu mengalami jatuh miskin karena mengalami pengobatan dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekarang Pak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi BPJS tenaga kerja. Semua pekerja-pekerja pemerintah, apakah itu honorer dan lain sebagainya, itu harus wajib dilindungi jaminan sosial ketenaga kerjaan. Nah, sekarang juga pemerintah lagi mendorong semua pendamping desa, itu Kementerian Desa misalnya, wajib memberikan jaminan perlindungan sosial. Semua, jadi kementerian-kementerian itu banyak yang non PNS, itu selama ini tidak punya jaminan sosial. Banyak juga profesi. Nah, kita lagi menggarap ini bagaimana pekerja-pekerja miskin, kan tadi kan orang miskin kesehatannya ada BPJS, namanya penerima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan. Nah, sekarang kita lagi mencoba merumuskan pekerja miskin, dia bekerja tapi miskin, ini juga bisa dilindungi oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan. Nah, kalau di RPJMN kita, di rencana pembangunan kita, itu ditargetkan 4 juta orang pekerja miskin dilindungi. Kenapa ini menjadi penting? Seperti saya katakan tadi, tiba-tiba kecelakaan kerja, kematian gitu ya. Di BPJS tenaga kerjaan itu, seorang pekerja yang itu kalau dia meninggal, itu anaknya akan dibantu sampai kuliahnya selesai. Banyak orang nggak menyadarin ini, dan biayanya nggak besar, kecil sekali sebenarnya. Kalau jaminan kematian dan jaminan kecelakaan itu hanya 16.500 per bulan. Nah, saya memahami ini karena ketepatan 2 Impres itu saya dan teman-teman di KSP ikut mengawal, menjadi tim supervisi. Nah, saya mau sedikit cerita untuk menggambarkan bagaimana strategi tadi itu memberikan dampak. Saya punya ibu itu umur 83 tahun. Karena beliau ikut BPJS, beliau itu hanya telepon saya ke rumah sakit hari ini. Kalau dulu dia telepon saya pasti dia bilang apa? Tolong kirim uang, saya mau cek kesehatan. Lihat bagaimana saya tidak terbebaninya, begitu kira-kira ya. Jadi saya tidak pernah terlalu khawatir kalau ibu saya dia telepon begitu. Kalau ibu telepon saya kurang sehat ini, waduh ini pasti biaya lagi nih, kira-kira begitu ya. Nah, ini bagaimana mengurangi potensi teman-teman